no, I wanna talk. Nah, sit, sit, sit. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Brenda, working holiday visa di Australia. Nah teman-teman, untuk video kali ini agak sedikit beda ya, karena kita tag videonya di luar. Mohon maaf kalau misalnya suaraku nggak kedengaran ya, lagi kenceng-kencengnya nih anginnya gitu. Nah kebetulan ini aku lagi di belakang rumahku, terus memang halamannya tuh gede, dan aku kepikiran ya kenapa nggak kalau misalnya aku buat video di belakang rumah biar ganti suasana gitu teman-teman. Nah, untuk video kali ini aku pengen ngebahas tentang kawat gigi aku ya teman-teman, karena memang udah banyak banget teman-teman yang nanyain tentang kawat gigiku. Soalnya kan maksudnya working holiday visa kan visa sementara terus tinggal di Australia. Pasti rempong banget kan kita pasang kawat gigi ya teman-teman, terus pasti biayanya mahal banget kalau pasang di Australia gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton sampai habis ya video ini supaya kalian tahu gimana sih cara pasang kawat gigi di Australia. Dan bagi teman-teman yang memang giginya nggak rata kayak aku dan pengen pasang kawat gigi tapi pengen ikut WHV, kalian bisa ikutin cara aku gitu teman-teman. Cerita sedikit ya sebelumnya, jadi aku punya gigi yang mereng gitu di bagian depannya. Nih aku kasih lihat fotonya ya teman-teman. Nah ini foto aku sebelum aku pasang kaos gigi. Nah, jadi memang dari kecil tuh gigi aku kayak gini ya teman-teman. Nah, bukan hanya itu, tapi juga aku punya gigi geraham yang lobang di kedua sisi kanan dan kiri, terus sisa akarnya gitu. Nah, mungkin waktu kecil tuh aku suka makan manis-manis, terus kayak jarang sikat gigi ya, dan nggak terselamatkan gitu. Nah pas udah dewasa, udah gede, baru aku sadar kalau itu tuh penting banget gitu. Nah waktu itu pas aku masih di Indonesia, aku kepikiran pengen cabut gigi akarnya, karena kan sisa akarnya ya. Terus akarnya tuh kadang kayak infeksi, terus kayak ada pembekakan gusi juga gitu kan. Jadi aku ke dokter, terus aku minta cabutin akarnya karena itu tuh kayak udah bolong banget dan sisa akarnya gitu loh teman-teman. Nah udah, terus setelah itu udah dicabut kan teman-teman. Nah dokternya sebelum itu tuh udah warning ke aku kalau misalnya dicabut ini gigi kanan kiri dari gigi yang dicabut akarnya itu nggak ada penyangganya gitu teman-teman. Nah jadi karena nggak ada penyangga, giginya tuh bisa mereng gitu ya. Jadi aku harus segera memproses, misalnya pakai gigi palsu kah, atau pasang implan atau sebagainya gitulah teman-teman. Nah terus karena waktu itu aku memang masih sibuk dan nggak ada uangnya, aku nggak terlalu gimana gitu, tapi aku tahu aku harus segera melakukan sesuatu ke gigi itu gitu kan. Nah terus sempat research, ternyata kawat gigi itu bisa memperbaiki gigi yang lubang itu dan menutupi gap dari gigi yang lubang itu gitu teman-teman. Karena aku pikir kan aku masih muda ya, sekarang aku 25, tapi dulu sebelumnya sebelum aku ikut WHV kan aku 23. Nah aku tuh masih muda banget, dan kalau aku pasang pasang gigi palsu gitu kan pasti ribet banget kan, pasang copot gitu teman-teman. Jadi aku research ternyata kawat gigi itu bisa menyelesaikan masalah itu gitu, walaupun memang prosesnya tuh lama banget untuk nutupin gap dari gigi yang lubang itu gitu. Aku memang nggak ada uangnya buat kawat gigi dan memang nggak ada waktunya sih waktu itu teman-teman, tapi udah research dan nggak sempat gitu kan. Akhirnya keduluan WHV, terus aku ikut working holiday visa udah sekitar 1 tahunan gitu. Terus aku kayak kepikiran, aku harus segera pasang kawat gigi, karena udah gigi yang lubang yang satunya lagi itu yang udah aku cabut akarnya itu memang nggak ada penyangganya, dan dia tuh kayak makin tumbang gitu loh, gigi kanan kirinya tuh kayak makin mereng gitu teman-teman. Setelah itu kan akhirnya aku research ternyata ada satu ortodontik di Bali. Nah aku memutuskan aku lebih bagus pergi ke Bali aja gitu kan, karena aku buat kawat gigi di Australia itu mahal banget ya teman-teman. Itu bisa sampai dengan 7.000 sampai 10.000, which is 70 juta sampai 10 juta kawat giginya sampai selesai ya teman-teman. Itu udah termasuk pasang, treatment, terus udah sama
pelepasan kaur giginya, terus kita udah pakai retirement juga teman-teman, udah sampai komplit-komplitnya itu bisa sampai dengan 100 juta atau 90 juta gitu teman-teman. Nah akhirnya aku mikir ya udah aku pasangnya di Bali aja gitu kan. Terus aku research dan aku udah tanya-tanya sama adminnya, Kak bisa nggak kalau misalnya aku nih tinggal di Australia gitu, bisa nggak aku pasang kaur gigi terus nanti aku treatmentnya di Australia. Terus kata kakaknya, kemungkinan susah banget sih cari ortodontik di luar negeri yang mau ngehandle itu Kak, tapi kalau misalnya kakak mau coba ya coba aja gitu kan. Terus juga aku kepikiran kalau memang misalnya aku nggak dapat dokter gigi yang mau nge-treatment aku setiap bulannya, aku bisa balik ke Bali gitu, lebih dekat daripada Pontianak itu, which is aku kan asalnya Pontianak ya teman-teman. Untuk proses pemasangan kaur giginya memang aku konsul, lalu aku tanya dokternya, dok bener nggak kalau misalnya kaur gigi bisa nutupin gap dari 2 geraham aku yang udah ompong ini. Terus kata dokternya cek dan dia bilang bisa gitu teman-teman. Karena memang giginya juga gigi yang lain, gigi gerahamku yang lain itu lumayan besar dan bisa nutupin gap itu gitu. Nah katanya bisa. Terus kan sebelumnya tuh aku udah cuma nyabut 1 doang kan gigi akar. Nah sebelum tindakan untuk pemasangan giginya itu aku juga nyabut sama dokter itu, nyabut gigi akar satunya lagi teman-teman yang di sebelah kanan. Nah udah itu terus mereka juga ada X-ray juga, ronsen. Terus abis itu ada pencetakan kaun gigi lah, kayak proses seperti biasa ya teman-teman. Abis itu aku pemasangan. Nah pemasangannya itu 6 jutaan ya teman-teman. Sebenarnya untuk kaun giginya sendiri itu nggak salah, aku udah lupa, tapi itu nggak salah 4 jutaan. Nah tapi aku karena cabut, terus aku bersihkan karang gigi dan lain sebagainya, terus ada X-ray dan sebagainya, itu habis-habis 6 jutaan 500 teman-teman gitu. Anginnya kenceng banget. Jadi teman-teman setelah aku pasang kawat gigi, terus aku baliklah ke Australia gitu ya. Terus waktu itu aku memang posisinya masih tinggal di Brisbane. Terus aku udah telepon nih ke segala ortodontik yang ada di Brisbane. Terus aku cari-cari lah, tapi memang nggak ada yang mau ngehandle ya teman-teman. Terus aku keinget aku tuh punya saudara di Sydney dan dia tuh pasang kawat gigi gitu kan. Terus aku nggak tahu sih, aku kirain dia pasang kawat gigi di Australia gitu. Terus aku tanya sama si Cece ini, nah ternyata Cece ini tuh kasusnya sama kayak aku. Jadi dia pasang kawat gigi di Indonesia, terus dia pakai visa student pindah ke Australia dan dia lanjutin treatment di Australia gitu. Terus aku tanya, oh Ce boleh kirimin nomor dokter ini nggak? Nah ternyata jadi karena dia tinggal di Sydney kan teman-teman, jadi dia dokternya itu juga di Sydney gitu loh. Nah dia bayarnya itu 150 per treatment. Nah per treatment itu cuman kayak ganti bracketnya, kalau misalnya dia mau menyesuaikan untuk pengencangan bracketnya, terus dikencengin bracketnya gitu doang gitu teman-teman. Jadi nggak termaksud scaling, nggak termaksud bersihin karang gigi, nggak termaksud cabut gigi juga nggak termasuk. Itu tuh cuman murni treatment. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan kalau misalnya kita treatment tuh termasuk scaling, terus bersihkan karang gigi kan teman-teman. Jadi memang di Australia itu agak beda. Nah treatment $150 itu cuman tok gitu doang. Dan terus aku mikir, apa aku setiap treatment aku beli tiket pulang pergi ke Sydney aja ya gitu kan. Terus aku sekalian treatment ke Sydney gitu, daripada aku pulang ke Bali kan pasti mahal banget gitu. Nah segala pertimbangan tuh pasti aku pertimbangkan juga teman-teman. Nah tapi itu memang walaupun agak ribet, tapi itu kabar dari si Cece ini tuh kayak merupakan angin segar buat aku ya. Kayak oh ternyata ada loh dokter ortodontik gitu kan, dokter di Australia yang mau ngehandle take over kawat gigi dari Indonesia, dari negara lain gitu. Nah nggak putus asa dari situ kan, terus aku juga konsultasi sama pacarku. Jadi pacarku tinggal di Mekah, terus aku nanyain, tolong dong cariin dokter ortodontik yang mau ngehandle permasalahanku ini, ngehandle kawat gigi yang aku pasang di Indonesia gitu. Terus dia nelpon lah semua dokter gigi yang ada di Mekah ini dan
dapatlah satu teman-teman. Nah jadi ortodontik ini kita udah jelaskan gitu kan, kalau misalnya aku baru pasang kawat gigi di Indonesia dan aku belum pernah treatment sama sekali sama dokter manapun gitu, dan aku pengen ngelanjutkan treatment karena aku tinggal di Australia gitu kan. Nah terus ternyata dokternya bilang oke gitu kan. Nah tapi dia pengen ngelihat x-ray-nya dulu, terus jenis kawat giginya tuh yang kayak gimana, sama atau beda gitu kan. Abis itu dia pengen aku x-ray ulang juga, terus harus ketemuan juga untuk kayak quote gitu loh, kayak treatment ini tuh kira-kira habisnya biayanya berapa gitu teman-teman. Nah cerita terus dia juga notice kalau gigi aku yang geraham nih bolong bolong teman-teman. Habis itu dibilang oh iya memang bisa, kalau untuk gigi memang bisa, tapi prosesnya itu panjang banget gitu teman-teman. Nah abis itu di dokter gigi ini kita kasih aku quote gitu loh untuk sampai selesai kawat giginya, dan itu tuh aku harus plan gitulah, plannya itu teman-teman itu tuh 9.000, which is 90 juta. Dan aku tuh yang kayak terbengong-bengong, terbengong-bengong, yang kayak mikir aduh aku tuh harus treatment di sini, tapi aku juga mikir kok mahal banget gitu, padahal aku tuh udah capek-capek pulang ke Indo, terus aku pasang kawat gigi di Indo demi supaya nggak bayar terlalu mahal gitu. Terus ujung-ujungnya pas mau treatment kenanya mahal banget gitu ya teman-teman. Abis itu pas waktu itu tuh dia juga nawarin aku untuk treatment bayar per treatment, jadi bukan plan gitu. Kalau plan itu kan 90 juta habis selesai sampai dengan retirement, sampai lepas kaos gigi itulah teman-teman. Nah jadi oke, ini gugupnya housemateku ya teman-teman. Oke, kita lanjutin ya. Jadi no, I wanna talk. Nah, sit. Sit. Nah, sit. Yes, good job. Sit, just sit. Nah. Sit. Oke. Nah, jadi teman-teman, abis itu kan aku bye. Jadi teman-teman, sampai di mana tadi ya ceritanya? Aku juga bingung. Oh iya, jadi waktu itu dikasih quote segitu kan, tapi dia kasih tahu juga kalau misalnya aku pengen bayar per treatment karena memang aku traveler gitu kan. Jadi dia tuh juga terima orang-orang yang kayak misalnya datang ke Australia itu kayak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus udah pasang kawat gigi, terus kayak urgency gitulah. Jadi harus treatment gitu, harus kencengin kawat giginya atau ada bracket yang lepas. Nah dia tuh ngelayanin itu gitu katanya. Kalau misalnya untuk sekali treatment itu tuh 222 Australian dollar, which is 2.200.000. Nah ini nggak terlalu jauh banget kan jomplangnya sama yang di Sydney, which is di Sydney itu 150, 1.500.000, sedangkan yang di Mekah ini which is kota kecil gitu lah ya, itu tuh 2.200.000 gitu. Terus aku kayak oh ya ampun, finally gitu kan, aku tertarik banget untuk bayar yang treatment ini, yang sekali treatment gitu. Jadi aku kayak bisa estimasi lah budget aku berapa gitu. Jadi sekali treatment aku cuman bayar 2.200.000, which is I think it's still fine dengan gaji kamu yang wow gitu. Maksudnya dengan gaji yang oke lah gitu kan di Australia, dan kamu harus bayar treatment segitu, I think is fine gitu kan. Jadi aku udah kayak senang, oh I think I'm gonna take that one gitu kan. Aku kayaknya bakalan ngambil yang itu gitu. Tapi nurse-nya ini kan udah jelaskan panjang lebar, dan dia tuh mengarahkan aku untuk ikut plan-nya itu, yang which is 90 juta itu teman-teman. Nah plan-nya itu aku nggak mesti bayar langsung in front gitu 90 juta gitu ya, enggak teman-teman. Jadi aku tuh bisa cuman deposit aja sekitar 10 jutaan, abis itu aku bayarnya
per minggu gitu kan. Per minggu tuh sekitar 50-an sampai 70-an dolar per minggu, atau aku bisa bayarnya tuh per bulan gitu. Jadi mereka tuh ada plan-plan yang terserah aku mau bayarnya per minggu kah atau per bulan gitu, kayak kredit gitulah teman-teman istilahnya. Nah, terus dia udah jelaskan panjang lebar. Terus dia udah bilang juga kalau misalnya di Australia ini, kalau kamu mau udah selesai treatment terus kamu mau ngelepas bracket kamu, itu lepasnya tuh biayanya tuh 2.000 loh, which is 20 juta. Terus aku kayak gila gitu kan, mahal banget. Abis itu dia udah penjelaskan panjang lebar, mungkin aku udah kayak terbawa ke sana ya. Jadi akhirnya aku tekan kontraknya gitu teman-teman. Nah, udah tekan kontraknya, udah kan, udah selesai. Habis itu aku bayar depositnya juga. Habis itu aku pulang gitu kan. Nah, pas di perjalanan tuh aku kayak melongo-longo gitu loh. Aku kayak, aduh 90 juta banyak banget ya. Terus aku kayaknya enggak deh, kok aku terima ya kontrak ini ya, kok aku ngambil kontrak ini ya. Terus aku tuh kayak hati aku tuh nggak damai gitu loh untuk ngambil kontrak ini. Oke. Nah, aku merasa kayaknya cancel aja gitu ya. Aku lebih prefer bayar per treatment. Karena kalau dihitung-hitung ya teman-teman, dia kan bilang treatment aku tuh bisa sampai dengan 2 tahun. Nah, kalau misalnya kita treatment 4 sampai 6 minggu satu kali, itu tuh kalau kita hitung-hitung 2 jutaan tuh dikali, anggaplah kita 20 kali gitu ya, 20 kali treatment gitu kan, sampai 3 tahunan gitu ya. Itu tuh cuman habis 40-an juta. Terus kalau misalnya aku mau ngelepas bracket kan, aku bisa pulang ke Indo loh. Terus aku tinggal lepas bracket yang which is paling nggak sampai 10 juta lah, nggak lepasin bracket, cuma pasang bracket aja cuma 4 jutaan kan paling. Mereka suruh aku bayar sejutaan gitu kan kalau di Indonesia untuk lepas bracketnya gitu. Jadi aku kayak, kok aku bodoh ya gitu. Nah, abis itu aku pulang gitu kan, terus aku diskusi juga sama pacarku. Terus pacarku bilang, ya udah kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah bilang aja cancel gitu kan. Terus aku kayak takut-takut gitu, tapi at the end, walaupun aku merasa nggak enak banget buat cancel kontrak ini, karena aku merasa nurse-nya tuh rada maksa gitu loh buat aku tekan kontrak ini ya 90 juta, which is mungkin aku ngerti sih di sudut pandang mereka tuh, mereka pengen punya apa sih, mereka tuh pengen punya passion gitu kan, kayak yang tetap gitulah, yang selalu datang gitu kan, yang selalu datang treatment sama mereka. Jadi tuh nggak kabur-kabur, kayak nggak datang treatment terus kayak pindah sana pindah sini gitu. Jadi mereka pengen ya tetap gitu kalau misalnya passion ini sama mereka gitu. Jadi treatmentnya lebih gampang, terus mereka profitnya juga lebih oke kan teman-teman. Nah, terus akhirnya aku bilang lah sama dia. Terus juga aku baca-baca di kontrak plan yang 90 juta itu teman-teman, ternyata tuh itu tuh udah termasuk pasang installment bracket gitu. Terus aku kayak, anjir, aku kan udah pasang bracket, kok mereka masih kasih aku quote plan segitu mahalnya sih, padahal aku tuh udah pasang bracket dan di dalam plan itu tuh udah termasuk pasang bracket gitu. Jadi apa hasilnya kalau aku udah pasang bracket di Indo gitu kan, padahal aku pengen murah-murah gitu. Akhirnya aku beranikan diri dan aku ngomong sama aku telepon si ortodontik ini. Yang ngomong memang masih si perawat ini kan, yang kayak istilahnya masih kayak maksa-maksa gitulah. Enggak, aku nggak mau, aku cuma mau yang treatment, bayar per treatment doang. Jadi aku tahu budget aku tuh berapa, aku bilang kan. Nggak apa-apa kalau misalnya resikonya nanti bracketnya lepas dan sebagainya, terus aku harus datang, terus aku harus bayar 222 lagi. Aku bilang kan, Australian dollar nggak apa-apa, nggak masalah, aku bilang. And at the end aku bilang nggak apa-apa kan kalau aku cancel kontrak, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia yang kayak udah, oh ya nggak apa-apa gitu kan, karena mungkin dia takut kayak aku cari ortodontik lain. Jadi akhirnya dia setuju deh, aku bayarnya per treatment gitu teman-teman. Nah, habislah drama itu segala macam, sekarang udah aman sih teman-teman. Jadi aku udah total hampir 5 ya, 4 kali pertemuan dengan ortodontik ini teman-teman. Jadi aku udah dari September kan, ini udah bulan Maret teman-teman. Jadi
September ya, berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, udah 6 bulan aku pakai braces ini. Dan kalian bisa lihat ya, gigi aku yang di depan ini udah hampir rata teman-teman, dan itu tuh cepat banget ya. Jadi memang sakit teman-teman, memang ribet banget dan capek banget ya pasang kawat gigi, tapi aku kayak puas banget dengan hasilnya teman-teman. Jadi udah gigi depan tuh udah oke, tapi memang gerahamku yang di sini yang lubang bolong dua-duanya tuh masih bolong gitu ya, gapnya tuh nggak ketutup sama sekali. Nah untuk saat ini memang ortodontik itu fokusin gigi yang bawah ini karena memang nggak simetri ya teman-teman katanya. Jadi dia pengen, kalau kalian lihat ada gap di sini, nah ini gapnya itu memang sengaja gitu kan, jadi dari ortodontiknya supaya gigi aku tuh kayak mereng ke kanan gitu loh, biar lebih simetri, karena sekarang posisinya tuh lebih ke kiri gitu. Nah terus teman-teman kalian lihat ada dipasang kayak biru-biru gitu loh yang di atas ini, jadi supaya pas aku gigit itu dia tuh nggak terlalu gempet gitu, jadi yang gigi geraham bawah itu punya space buat bergerak gitu. Nah itu untuk plan, untuk rencana dari treatment yang sebelumnya gitu teman-teman. Nah untuk so far aku puas banget dengan dokter gigi ini. Juga ortodontiknya itu juga dia sangat telaten lah gitu. Kayak aku awalnya memang takut-takut juga sih kalau misalnya aku bayar per treatment mungkin bakalan ditunda-tunda gitu kan, karena aku sangat negatif thinking orangnya. Tapi at the end ini dokter giginya oke banget. Terus ya, jadi aku senang sih so far sama gigi aku yang ini. Dan aku mungkin ngerasa kalau misalnya untuk gigi geraham ini, kalau memang lama banget ya gitu ya teman-teman, mungkin aku bakalan cari solusi lain untuk nutupin gap ini gitu. Jadi aku bakalan konsultasi lagi ke dokter giginya berapa lama untuk gigi geraham yang bawah ini gitu teman-teman. Jadi aku so far oke aja gitu ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang juga nanya nih apakah aku pakai insuran atau enggak ya. Nah jadi waktu aku kan punya asuransi Bupa nih. Jadi asuransi Bupanya yang short minimum stay itu aku cuma bayar $54 ya. Nah aku sempat telepon orang Bupanya nanyain untuk ganti plan gitu. Nah pas aku tanya bisa nggak aku ganti plan karena aku sekarang pakai kawat gigi dan aku pengen plan aku tuh cover kawat gigi gitu. Nah katanya itu jadi dari plan aku tuh bisa, tapi masalahnya aku tuh punya masa tunggu 1 tahun teman-teman. Nah setelah aku hitung-hitung kayaknya nggak worth it, karena kan sekarang aku udah pasang kawat gigi nih, terus selama 1 tahun treatment aku harus bayar sendiri, terus aku harus bayar asuransi juga gitu kan, padahal treatment aku tuh diperkirakan cuma 2 tahun. Nah masa tunggunya 1 tahun, terus aku cuma pakai asuransi 1 tahun gitu. Jadi aku ngerasa itu nggak worth it gitu. Jadi aku akhirnya bayar sendiri, dan asuransi aku tuh masih tetap yang sama, yang cuma $54, dan itu cuma buat jaga-jaga doang gitu kan teman-teman. Nah jadi aku nggak pakai asuransi buat kawat gigi aku ini ya teman-teman. Jadi aku murni bayar setiap kali pertemuan cuman $222, which is 2 jutaan per treatmentnya gitu. Dan menurut aku itu worth it banget, which is karena aku udah tinggal di Aussie, terus aku juga kemarin pasang kawat giginya juga nggak terlalu mahal gitu ya teman-teman. Nah aku rencananya kalau udah selesai nih aku bakalan pulang lepas kawat gigiku, tapi jangan kasih tahu dokter ortodontikku yang di Australia ya kalau aku bakal ngelakuin itu. Intinya gitu teman-teman. Oke, untuk sekian ya videonya teman-teman, semoga kalian suka videonya dan memberikan segala informasi yang selama ini kalian tuh penasaran gimana sih cara pasang kawat gigi di Australia, apakah seribet itu. No teman-teman, asal kalian ada usaha. Memang it's hard, tapi kalau misalnya kalian usaha, kalian cari-cari ortodontiknya, pasti kalian bakalan ketemu dokter yang mau ngehandle kalian. Karena menurut aku ya, secara banyak banget pendatang di Australia, masa nggak ada sih dokter ortodontik yang mau ngehandle kawat gigi dari negara lain gitu kan. Pasti ada, walaupun susah nyarinya teman-teman gitu. Untuk sekian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye, thank you.
put a little blob right there. This is the glue. See, that one's going. This one here on the left is going that way. This one's going that way. You see how it's up? That one's up. It's got to go that way now. This one's small, but it has to go down too. That makes sense? It's got to go down, and this eye too has got to go down as well. Like that way, down towards your toes. So this is like